Saya merupakan dosen tetap non-PNS pada Universitas Pembangunan Jaya. Home base saya pada program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknologi dan Desain. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil contoh sebagai video pembelajaran adalah mata kuliah perkerasan jalan dengan tema perencanaan campuran aspal, job mix design, metode Marshall. Mata kuliah perkerasan jalan mempunyai bobot 3 SKS dan diajarkan pada semester 6. Deskripsi dari mata kuliah ini yaitu membahas tentang prosedur dan perkembangan perencanaan campuran dan desain tebal perkerasan aspal dan beton untuk jalan raya dan bandara, sistem lapisan elastis, teori slab, dan evaluasi kinerja untuk desain perawatan dan pelapisan ulang. Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat merancang desain campuran aspal untuk perkerasan fleksibel, merancang tebal perkerasan kaku, dan fleksibel untuk jalan raya. Metode yang saya gunakan adalah delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery sendiri, yaitu dengan cara menjelaskan materi sesuai dengan tema ataupun judul tiap minggunya, dan tentu saja sesuai dengan RPS dari mata kuliah. Rujukan yang saya ambil dari dalam maupun dari luar negeri, yaitu seperti The Shell Bitumen Handbook, Asphalt Institute, Analysis of Pavement Structure, Pedoman Perencanaan Perkerasan, Jalan Beton Semen, Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur, Jalan Raya dengan metode analisa komponen. Selanjutnya, interaction. Interaction yang saya gunakan memberikan rekan-rekan mahasiswa waktu untuk bertanya saat setelah saya selesai menjelaskan pada tiap poinnya. Sehingga diharapkan rekan-rekan mahasiswa jika ada yang kurang memahami dari materi yang disampaikan pada tiap poinnya dapat langsung memahaminya. Selain itu, saya selalu memastikan materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa dengan cara saya akan bertanya secara acak kepada rekan-rekan mahasiswa terkait materi yang baru saja saya sampaikan. Harapannya tentu saja untuk mengetahui fokus tidaknya mahasiswa selama proses pembelajaran. Selain itu, sebagai evaluasi diri saya menjadi dosen, apakah rekan-rekan mahasiswa memahami dari materi yang saya ajarkan? Saat setelah saya menyampaikan materi di dalam kelas, saya akan membagi mahasiswa ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan case study dari data yang ada. Dan kemudian setelah itu mereka akan diskusi ataupun menghitung data secara berkelompok selama beberapa menit. Hasil diskusi atau hasil perhitungan data dari mahasiswa pada tiap kelompoknya akan dipaparkan di dalam kelas. Kemudian setelah itu saya akan memberikan umpan balik kepada rekan-rekan mahasiswa. Terdapat LMS yang telah disiapkan oleh Universitas Pembangunan Jaya, yaitu bernama Kolabor, yang tentu saja digunakan untuk proses pembelajaran baik online maupun offline. Karena pada Universitas Pembangunan Jaya menggunakan metode 2 kali pertemuan selama 1 semester secara asinkronus. Pada sesi offline, Kolabor digunakan untuk mengunggah materi yang berupa PowerPoint, PDF, ataupun video pembelajaran. Pada sesi online, Kolabor digunakan untuk mengunggah materi yaitu berupa PowerPoint, PDF, video pembelajaran, forum diskusi, tugas, dan juga presensi mahasiswa. Selanjutnya terkait dengan assessment. Untuk pertemuan pertama, tidak ada assessment di kelas saya. Namun tentu saja saya akan menjelaskan kontrak perkuliahan selama 1 semester, tentunya sesuai dengan FPS dari mata kuliah terkait. Untuk mata kuliah perkerasan jalan mempunyai bobot 3 SKS dengan sistem penilaian yaitu tugas sebesar 50%, UTS 20%, UAS 30%. Nilai tugas mempunyai bobot paling besar. Hal ini tentunya diharapkan agar rekan-rekan mahasiswa nanti mampu merancang desain campuran aspal untuk perkerasan fleksibel, merancang tebal perkerasan kaku dan fleksibel untuk jalan raya. Pada pertemuan selanjutnya, saat setelah saya selesai interaction, rekan-rekan mahasiswa akan diberikan tugas
baik secara individu maupun berkelompok. Harapannya, jika rekan-rekan mahasiswa mengerjakan tugas secara individu, mereka dapat belajar untuk mencari informasi dan memahami materi pelajaran secara mandiri yang dapat meningkatkan kemampuan belajar mereka. Selain itu, mahasiswa dapat berpikir kritis dan menganalisis informasi untuk menyelesaikan tugas mereka. Kemudian, untuk pengerjaan tugas secara berkelompok, diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dan komunikasi serta melatih keterampilan sosial dan persiapan untuk dunia kerja. Di dalam penilaian nilai tugas, terdapat nilai kuis. Untuk kuis sendiri, biasanya akan saya lakukan secara mendadak. Tentunya tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada rekan-rekan mahasiswa. Hal ini diharapkan agar menjadi pembelajaran untuk rekan-rekan mahasiswa bahwa untuk selalu mengulang materinya di rumah secara rutin tanpa menunggu suasana menjelang UTS ataupun UAS. Sekian perkenalan diri dari saya. Selanjutnya adalah cuplikan ketika saya mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita akan melaksanakan pertemuan ke-13 mata kuliah perkerasan jalan. Ya, sebelum kita masuk dalam kegiatan belajar mengajar, ada baiknya kita berdoa. Ya, kita doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai untuk doanya. Selanjutnya kita masuk dalam sesi presensi ya. Jadi saya mau tahu rekan-rekan mahasiswa siapa saja yang hadir pada hari ini. Rizky Ramadhani, Amara, Ade Ameliana, Berliana, Maria, Renadia, Pascal, Renaldi, Arif Sigit, Rido, Tyrus, dan Azhar. Oke, semuanya sudah hadir ya pada hari ini. Untuk selanjutnya materi pada pertemuan ke-13 sudah saya upload pada Kolabor. Ya, seperti yang rekan-rekan mahasiswa tahu, UPJ mempunyai Kolabor, yang mana Kolabor merupakan platform yang digunakan UPJ untuk proses belajar mengajar, baik online maupun offline. Ya, sebelum kita masuk dalam materi pertemuan ke-13, izinkan saya untuk merefresh materi terlebih dahulu di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat materi sebelumnya? Oke, Maria, silahkan jelaskan. Izin menjawab, Bu. Kurang lebih ada 4. Yang pertama tentang cakupan job mix formula aspal seperti pemilihan tipe lapis perkerasan, pemilihan jenis agregat, pemilihan gradasi agregat, sama pemilihan jenis aspal, Bu. Oke, good. Itu adalah materi dari pertemuan ke-12. Yang mana materi pertemuan 12 ya digunakan nanti saat kita belajar mengenai materi pertemuan 13, yang mana di materi pertemuan ke-13 kita akan belajar mengenai perencanaan campuran aspal, job mix design dengan menggunakan metode Marshall. Ya, jadi yang tadi seperti agregat, kemudian gradasinya juga kita sudah pelajari itu. Berikut adalah deskripsi dari mata kuliah ini, ya. Berikut adalah daftar referensinya. Selanjutnya adalah komposisi dari penilaian, ya. Kemudian silabus, ya, yang mana pertemuan ke-13 kita berharap mahasiswa mampu membuat desain campuran aspal dengan menggunakan metode Marshall. Ini semua sudah tertera dalam RPS kita semua. Oke, masuk dalam materi pertemuan 13. Yang pertama perlu saya jelaskan kepada rekan-rekan mahasiswa adalah penentuan kadar aspal optimum dengan menggunakan metode Marshall. Ya, yang mana hal yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita melihat ya tahapan persiapan materialnya, kemudian tahapan pelengkapan, tahapan pembuatan benda uji, tahapan pengujian Marshall dan analisis data. Yang mana setiap komponen ini semuanya nantinya ya outputnya adalah
kita mengetahui kadar aspal optimum. Ya, yang mana kadar aspal optimum tersebut digunakan untuk mengetahui ya perkerasan yang akan kita gunakan sesuai dengan yang kita desain atau tidak. Pertama kita fokus ke tahapan persiapan materialnya sendiri, ya. Dalam tahapan persiapan material, ya, kita menggunakan aspal laston, ya, aspal konkrit dengan jenis laston yang umumnya berkisar antara 4% sampai 7%. Kemudian setelah kita memilih jenis aspalnya, ya, hal selanjutnya adalah kita mengetahui kira-kira persentase aspal nantinya yang akan kita gunakan berapa persen. Untuk mengetahui berapa persennya, itu ada rumusnya, yaitu PB sama dengan 0,035 dikalikan persentase agregat kasar ditambah 0,045 dikalikan persentase agregat halus ditambah 0,18 dikalikan dengan fillernya atau bahan pengisi dan yang terakhir ditambah dengan konstantanya. Untuk konstanta sendiri ya, range-nya antara 0,5 sampai dengan 1. Untuk nanti rekan-rekan mahasiswa dalam kita berdiskusi setelah saya menjelaskan, saya minta rekan-rekan mahasiswa menghitung PB perkiraan kita. Ya, tapi dengan menggunakan koefisien 0,5 sampai dengan 1. Masuk dalam tahapan perlengkapan. Untuk tahapan perlengkapan sendiri dalam membuat benda uji, tentunya kita butuh bekistingnya, yaitu cetakannya. Selanjutnya adalah mesin penumbuk, mau otomatis boleh, mau manual boleh. Ya. Kemudian selanjutnya ada alat pengeluaran benda uji. Ini mirip seperti dongkrak, ya, dongkrak mobil, hampir mirip. Kemudian ada alat lengkap Marshall, ya, dengan cincin penguji, arlojinya dan pengukur pelelehannya, flow-nya, ya. Jadi nanti dalam pengujian Marshall ada 2 item yang perlu kita lihat, nilai stabilitas dan juga nilai flow-nya, ya. Selanjutnya ada bak perendam yang digunakan untuk merendam campuran beraspal. Timbangan, pengukur suhu, dan perlengkapan lain seperti kuali, kompor, sarung tangan, plastik, dan lain sebagainya. Nah, perlengkapan-perlengkapan ini wajib digunakan ataupun wajib ada dalam laboratorium kita. Selanjutnya masuk dalam tahapan pembuatan benda uji. Untuk tahapan benda uji, ya, yang pertama adalah agregat yang rekan-rekan mahasiswa sudah pisahkan berdasarkan nomor ayakan harus di oven selama 4 jam, ya, dengan suhu antara 105 sampai 110. Ya. Kemudian setelah di oven, dikeluarkan dari oven, didiamkan dulu sampai beratnya stabil. Kemudian pisahkan agregat ke dalam fraksi-fraksi. Nah, poin nomor 2 tidak perlu dikerjakan karena lebih baik ya dalam mengerjakannya kita bagi terlebih dahulu baru kita oven. Itu lebih mudah daripada kita oven baru kita bagi. Selanjutnya adalah panaskan aspal sampai tingkat kekentalan viskositas. Untuk viskositasnya sendiri sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, terutama pada mata kuliah praktikum perkerasan jalan, ya. Kita sudah menentukan viskositas kita. Berapa suhu pemadatan, berapa suhu pencampuran. Selanjutnya dalam proses pencampuran sendiri, ya, diinfokan bahwa setiap benda uji diperlukan agregat kurang lebih 1.200 gram, sehingga menghasilkan tinggi benda uji 63,5 mili atau kurang lebih 1,27 mili. Ya, diharapkan, tapi semuanya itu tergantung dari persentase aspal yang kita buat nantinya. Ya, panaskan panci, ya. Kalau di lab kita menggunakan wajan, ya, yang mana panci tersebut ya sudah ada agregatnya. Jadi panci dimasukkan agregat, kemudian agregatnya dipanaskan. Setelah agregat dipanaskan, baru kita masukkan aspal cair, yang mana suhu aspal cair sesuai dengan viskositas, yaitu suhu viskositas saat pencampuran. Ya, setelah itu diaduk-aduk, ya. Setelah diaduk-aduk, kita masukkan dalam wadah seperti ini, yang mana wadah ini nanti akan ditumbuk manual maupun elektrik, ya. Kalau dari sampel kita menggunakan laston 75x2. Ya. Nah, di sini diinfokan
Lakukan pemadatan dengan alat penumbuk sebanyak 75 kali untuk lalu lintas berat, 50 kali untuk lalu lintas sedang, 35 kali untuk lalu lintas ringan. Dengan tinggi jatuh adalah 457,2 mili, ya. Oke. Sampai sini adakah pertanyaan? Ibu izin bertanya, mengapa benda uji Marshall perlu direndam dalam water bath selama 30 sampai 40 menit dengan suhu sekitar 60 derajat Celcius? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kenapa benda uji itu wajib direndam dalam water bath selama 30 sampai 40 menit ya, dengan suhu kurang lebih 60 derajat Celcius? Karena itu untuk mendeskripsikan bahwa di jalan raya yang sebenarnya pada dasarnya suhu berubah-berubah. Selain itu, di jalan raya juga terkadang mengalami genangan-genangan air yang diakibatkan adanya apa? Hujan besar, sedangkan drainase dari jalannya sendiri tidak mampu menampung dari airnya. Jadi makanya dalam membuat desain campuran perkerasan, kita mampu atau berusaha agar campuran tersebut harus kuat terhadap air. Biarpun kita tahu aspal musuhnya adalah air. Jelas sampai sini? Oke. Selanjutnya kita masuk tahapan pengujian Marshall. Untuk tahapan pengujian Marshall sendiri, yang pertama adalah membuat campuran agregat sesuai dengan spesifikasi gradasi agregat. Ya, kalau kita nanti akan menggunakan ACBC maupun ACWC, kemudian selanjutnya melakukan pencampuran sesuai dengan grafik viskositas dan temperaturnya. Ya, jadi viskositas sekali lagi digunakan untuk suhu pemadatan maupun suhu pencampuran, serta pemadatan sampel minimum dengan 5 kadar aspal. Nah, tadi kan rekan-rekan mahasiswa setelah saya menjelaskan materi, kita akan menghitung mengenai PB aspalnya sendiri. Nanti dari PB aspalnya kita mendapatkan 5 kadar persentase untuk aspal yang akan kita buat di laboratorium. Ya. Selanjutnya menentukan karakteristik dari rongga campuran seperti VFA, VIM maupun VMA, ya. Dan menentukan performance ya, sampel dengan uji Marshall untuk mengetahui stabilitasnya. Ya. Ini adalah tahapan-tahapan dalam pengujian Marshall. Nah, saya mungkin akan bertanya secara acak kepada rekan-rekan mahasiswa, ya, terkait materi yang saya jelaskan tadi, ya, kenapa sih benda uji Marshall harus ditumbuk 75 kali bolak-balik, ataupun 50 kali bolak-balik, ataupun 35 kali bolak-balik? Oke, silakan Berliana. Izin menjawab Bu, kenapa harus ditumbuk 75 kali bolak-balik itu mungkin karena pemukulan ini kan mensimulasikan proses pemadatan yang terjadi pada saat konstruksi perkerasan jalan. Jadi pemadatan ini bertujuan untuk mencapai kepadatan yang diinginkan pada sampel aspal dan memastikan bahwa karakteristik aspal seperti stabilitas dan nilai aliran dapat diukur dengan akurat. Good ya. Sangat jelas tadi dijelaskan oleh Berliana kenapa kita harus ada penumbukan 75 kali bolak-balik ataupun 50 kali bolak-balik dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya ini adalah Excel, yang mana Excel ini sebetulnya pernah saya jelaskan ya, untuk mengetahui ya tata cara terkait dengan Marshall sendiri ya. Namun di hari ini saya akan jelaskan secara detail seperti apa poin-poinnya dalam mengetahui atau menghitung nilai stabilitas sampai dengan nilai flow-nya nanti. Ya, jadi nanti akhirnya kita akan mendapatkan grafik-grafik seperti VMA, VIM, flow, stabilitas dan lain-lain. Yang ujungnya kita mengetahui kadar aspal optimum hingga Marshall. Ya. Yang pertama adalah jika benda uji sudah jadi, ya, kita harus timbang, namanya timbang kering. Kemudian setelah timbang kering, kita rendam dalam air ya selama 3 sampai 5 menit dengan suhu 25 derajat Celcius. Setelah itu kita timbang dalam air. Ya, setelah timbang kering, timbang dalam air, kemudian setelah timbang dalam air dikeluarkan dari air, kemudian kita lap-lap
dan ditimbang lagi, namanya timbang jenuh atau SSD. Nah, semua item-item tersebut wajib dituliskan dalam tabel ini, ya, seperti berat dalam udara, SSD maupun dalam air, ya. Dan begitu juga sebaliknya, nanti kita ada perhitungan volume of mix-nya, GS bulk of mix, dan GS maksimal teorikal. Nah, untuk rumusnya sendiri nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, pengujian campuran aspal sebetulnya tadi ya, itu wajib direndam selama 30 sampai 40 menit dengan suhu tetap adalah 60 derajat Celcius ya. Di sini ya. Tadi si Pascal sudah nanya, berarti Pascal sudah membaca materi saya yang berada di kolabor. Ya, jadi sebelum saya menjelaskan, Pascal sudah membacanya. Jadi sudah mengetahui bahwa benda uji harus direndam selama 30 sampai 40 menit, ya. Kemudian setelah direndam, ya, dengan suhu tersebut, ya, dikeluarkan dari bak perendam, ya. Ya, kemudian diletakkan ke dalam alat penguji Marshall, ya. Selanjutnya nanti kita akan ada uji Marshall. Sekali lagi, saat kita menguji Marshall, kita perlu melihat tekanan dari stabilitas maupun nilai flow-nya. Setelah diuji Marshall, ya, setelah diuji Marshall kita dapat nilainya, kita tidak serta-merta menggunakan nilai itu. Tapi perlu kita kalikan dengan angka kolerasi beban stabilitas. Yang mana nanti, ya, jadi saat rekan-rekan mahasiswa membuat campuran beraspal, kemudian tadi ada timbang kering, terus kemudian ada diukur tebalnya berapa benda uji, ya. Kemudian tebalnya berapa benda uji tersebut, ya, dilihat berdasarkan tabel angka kolerasi beban. Jadi tebalnya berapa sih? Misalkan tebal benda uji kita adalah 61,9. Nih, 61,9. Kemudian angka kolerasinya adalah 1,09. Nanti perlu dimasukkan dalam rumus. Ya, sebagai bahan apa? Penjumlahan dari atau perhitungan dari apa? Dari nilai stabilitas, flow dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya dari angka dari labnya saja yang kita dapat, tapi harus dikalikan atau dijumlahkan dengan koefisien-koefisien lain. Selanjutnya adalah analisis data. Untuk analisis data sendiri, ini adalah rumusnya, yang mana kita berhubungan dengan Bloch specific gravity of the total aggregate, ya, di sini. Kemudian ada effective specific gravity of aggregate, ya. Nanti dilihat berdasarkan BJ-nya, ya, rekan-rekan mahasiswa nanti akan menguji BJ, kemudian akan dimasukkan nilai BJ tersebut sehingga mendapatkan effective specific gravity of aggregate-nya. Ini adalah nilai absorption-nya, ya, di sini. Selanjutnya effective content of paving mix, ya, di sini, ya. Nah, di sini ada rumus mengenai persen VMA in compact paving mixture, ya, persen air void in compact mixture-nya sendiri, ya, sampai dengan mendapatkan nilai VFA-nya. Ya, nanti kita aplikasikan, ya, dalam data yang nantinya akan kita cari. Sehingga bukan hanya sekedar rumus saja yang berada di sini, tapi kita mampu menghitung berdasarkan real datanya. Endingnya, sekali lagi endingnya, kita akan membuat yang namanya grafik, ya. Grafik density-nya, VMA-nya, VIM-nya, VFB-nya, kemudian stability, flows, hingga MQ-nya. Endingnya adalah seperti ini, ya. Setelah melihat grafik ini, tentunya dalam pembuatan grafik juga harus dilihat berdasarkan standar dari Bina Marga yang kita gunakan. Apakah dia masuk atau tidak? Salah satu contoh misalkan kayak flow. Oke, flow di sini dijelaskan antara 2, ya, 2 sampai dengan 4. Ya, kalau nanti misalkan rekan-rekan mahasiswa menguji nilai flow-nya adalah 5, berarti dia tidak masuk dalam spesifikasi. Ya, biasanya di outlier. Nah, selanjutnya dari data-data itu nanti kita akan buat semacam rentang, ya, berdasarkan VMA, VFB, VIM, stabilitas, kelelehan maupun MQ. Nantinya kita akan membuat semacam rentang yang mana rentang ini nantinya akan menghasilkan kadar aspal rencana atau kita bilang kadar aspal optimumnya. Tapi kadar aspal optimum Marshall. Ya, karena dalam perkerasan jalan ada kadar aspal optimum refusal density. Ya, untuk saat ini
Ya, untuk saat ini kita hanya sampai kadar aspal optimum Marshall saja. Oke. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Tidak? Oke. Selanjutnya mungkin saya akan membagi menjadi beberapa kelompok ya untuk rekan-rekan mahasiswa berdiskusi masalah PB. Ya, saya bagi menjadi 2 kelompok. Ya, silakan dibagi dulu menjadi 2 kelompok, sisi sebelah kanan maupun sisi sebelah kiri. Oke, jika nanti setelah kalian berdiskusi ataupun saat kalian berdiskusi jika ada pertanyaan, silakan diajukan. Oke, apakah sudah diskusinya? Sudah cukup? Ada pertanyaan enggak terkait dengan diskusinya? Tidak ada? Oke, mungkin kelompok 1 bisa menjelaskan hasil dari diskusi kalian? Jadi hasil yang kita udah diskusi Bu, kadar aspal yang saya dapatkan berdasarkan hasil perhitungan yang menggunakan rumus PB sama dengan 0,035 dikali persen agregat kasar ditambah 0,045 dikali persen agregat halus ditambah 0,18 dikali persen bahan pengisi ditambah konstanta. Untuk konstanta yang saya gunakan yaitu 0,5 bukan 1 karena kan persentasenya 0,5 sampai 1 sehingga PB yang saya dapatkan yaitu di 5,26%. Untuk PB-1 itu hasilnya di 4,26%, di PB-0,5 hasilnya 4,76%, di PB-nya sendiri itu 55,26%, di PB plus 0,5 hasilnya 5,76%, dan PB plus 1 hasilnya 6,26%, Bu. Good ya. Kemudian kelompok yang kedua, hasilnya gimana? Agar menjadi pembanding ya antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Dari kelompok kita, itu kadar aspal yang kita dapatkan berdasarkan rumus PB sama dengan 0,035 dikali persentase agregat kasar ditambah 0,045 dikali persentase agregat halus ditambah 0,18 dikali persentase bahan pengisi, habis itu ditambah konstanta. Nah, konstanta yang kelompok kami gunakan itu 1. Dari rumus tersebut kami mendapatkan nilai PB-nya itu 5,76%, Ibu. Nah, di PB minus 1 berarti jadi 4,76%, PB minus 0,5 itu 5,26%, PB-nya tadi 5,76%. Nah, PB plus 0,5 sama dengan 6,26%, sedangkan PB plus 1 sama dengan 6,76%. Itu dari kelompok kami, Bu. Oke, good ya. Jadi dari sini, jika kalian menggunakan konstanta 0,5 ataupun 1 mempunyai perbedaan persentase kadar aspalnya. Ya, jadi bisa menggunakan 0,5, bisa menggunakan 1. Ya, tapi biasanya kalau saya lebih suka menggunakan nilai tengah, yaitu 0,75. Itu tidak salah, mau 0,5, mau 0,75 ataupun 1 tidak salah. Ya, tapi kalau saya sekali lagi saya lebih suka menggunakan nilai tengah, yaitu 0,75. Sampai sini ada pertanyaan terkait materi kita hari ini maupun hasil diskusi kita? Jika tidak ada pertanyaan, jangan lupa rekan-rekan mahasiswa sebelum masuk ke kelas saya di minggu depan dapat membaca materinya terlebih dahulu pada kolabor. Sebelum mengakhiri kelas ini, kita berdoa dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat memberikan manfaat untuk kita. Amin. Saya tutup perkuliahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak atau Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.